Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Musa Bagaskara. Saya dari TL21C1 dengan NIM 33211020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai inovasi pengelolaan sampah berbasis artificial intelligence untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi, setiap hari, kota-kota di seluruh dunia menghasilkan jutaan ton sampah yang sulit dikelola. Banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik, menyebabkan polusi dan dampak lingkungan yang serius. Proses penyortiran dan daur ulang seringkali masih dilakukan secara manual, yang memakan waktu dan biaya. Dengan perkembangan teknologi, AI dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Sebelumnya kita akan mengenal AI. Apa sih AI itu? AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Dalam pengelolaan sampah, AI digunakan untuk menyortir, mengelola, dan mendaur ulang sampah secara otomatis. Nah, mengapa AI ini penting? Karena dia mempunyai 3 poin penting. Yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi penyortiran sampah. Yang kedua, dapat membantu memprediksi jumlah sampah yang dihasilkan untuk pengelolaan yang lebih baik. Yang terakhir adalah mengurangi biaya operasional dalam proses pengelolaan sampah seperti itu. Nah, dalam pengelolaan sampah ada yang namanya itu robot penyortir. Robot penyortir adalah robot yang menggunakan sensor dan kamera untuk mengenali jenis sampah seperti plastik, logam, ataupun kertas. Robot ini bisa bekerja sama tanpa henti dan sangat cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memilah sampah. Nah, bagaimana robot ini bisa diprogram? Yang pertama, robot ini diprogram menggunakan algoritma yang memungkinkan mereka mengenali jenis-jenis sampah yang berdasarkan warna, bentuk, dan tekstur. Yang kedua, dengan sensor dan kamera. Robot ini bisa mengumpulkan data secara langsung dan menyortir sampah dengan akurat, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tuh, robot itu bisa diprogram oleh algoritma. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang algoritma genetika. Apa sih algoritma genetika itu? Algoritma genetika adalah cara untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan dengan meniru prinsip-prinsip seleksi alam. Misalnya, memilih rute pengumpulan sampah yang paling efisien. Nah, apabila diimplementasikan dalam pengelolaan sampah itu ada dua. Yang pertama itu rute pengangkutan sampah. Nah, rute pengangkutan sampah ini bisa dialgoritmakan dan bisa digunakan untuk mencari rute terbaik bagi kendaraan pengangkut sampah sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Yang kedua adalah optimasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Algoritma ini juga bisa membantu menentukan lokasi dan kapasitas TPA yang optimal seperti itu. Nah, selanjutnya ada Artificial Neural Network Saraf atau yang disingkat dengan ANN. Apa sih ANN itu? ANN adalah sebuah teknologi yang meniru cara otak manusia bekerja untuk menganalisis data dan mengambil keputusan. Nah, penerapan ANN dalam pengelolaan sampah itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memprediksi volume sampah. Nah, ANN ini dapat menganalisis data dari hari-hari sebelumnya dan memprediksi beberapa banyak sampah yang akan dihasilkan pada hari-hari tertentu. Yang kedua adalah penyortiran sampah. ANN membantu meningkatkan akurasi penyortiran dengan mengenali pola dan jenis sampah secara lebih tepat seperti itu. Nah, selanjutnya ada logika fusi. Logika fusi merupakan sistem pengambilan keputusan yang menangani informasi yang tidak pasti atau ambigu, seperti dalam pengelolaan sampah di mana data seringkali tidak lengkap ataupun tidak pasti. Nah, penerapan logika fusi dalam pengelolaan sampah yaitu adalah untuk keputusan penyortiran. Misalnya ketika sampah campuran sulit dibedakan, logika fusi dapat membantu robot memastikan keputusan untuk memisahkan sampah berdasarkan tingkat kepastian. Yang kedua adalah pengelolaan TPA. Logika fusi juga bisa digunakan untuk menentukan kapan dan bagaimana sampah harus dikelola di TPA berdasarkan kondisi yang berubah-berubah seperti itu. Nah, selanjutnya ada naive Bayes.
Knife bias merupakan metode klasifikasi yang menggunakan probabilitas untuk memutuskan kategori sampah berdasarkan fitur-fitur yang ada, seperti warna dan tekstur. Penerapan knife bias dalam pengelolaan sampah itu bisa diklasifikasikan jenis sampah. Knife bias digunakan untuk memisahkan sampah ke dalam kategori seperti plastik, logam, kertas, maupun organik. Yang terakhir ada deteksi sampah berbahaya. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi sampah yang berbahaya seperti baterai atau bahan kimia yang memerlukan penanganan khusus, seperti itu. Nah, dari kelima materi teknologi AI tadi dapat diintegrasikan untuk pengelolaan sampah. Yang pertama ada robotika dan ANN. Robot penyortir yang menggunakan ANN untuk mengidentifikasi sampah dengan lebih tepat dan lebih cepat. Yang kedua ada algoritma genetika dan logika fusi, yaitu dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah menggunakan algoritma genetika dengan keputusan yang lebih fleksibel melalui logika fusi. Yang terakhir ada knife bias ditambah dengan IoT, sensor yang terhubung dengan teknologi knife bias untuk mengklasifikasikan sampah secara otomatis dalam sistem berbasis Internet of Things atau IoT seperti itu. Nah, ada juga nih keuntungan dari penggunaan AI. Yang pertama adalah efisiensi yang sangat tinggi. Pengelolaan sampah yang lebih cepat dan lebih otomatis sangat diuntungkan dalam pengelolaan sampah. Yang kedua adalah pengurangan dampak lingkungan. Mengurangi polusi dengan meningkatkan proses daur ulang dan pengelolaan limbah. Yang terakhir ada biaya yang lebih rendah. Mengurangi biaya operasional dalam pengumpulan dan pengelolaan sampah. Nah, dari kelima materi tadi, saya mulai terlintas dalam pikiran saya. Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membuat suatu proyek yang dapat menggabungkan antara AI dan lingkungan? Akhirnya, saya terbesit untuk membuat suatu proyek, yaitu prototype sistem smart trash berbasis IoT atau Internet of Things, seperti itu. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu membuat sistem otomatisasi tempat sampah yang dapat memberikan pemberitahuan apabila tempat sampah telah penuh dengan menggunakan IoT yang akan terintegrasi dengan sensor ultrasonik. Tempat sampah ini dapat memilah antara sampah organik dan anorganik, dan pihak yang dituju dapat menerima pemberitahuan dengan baik bahwa tempat sampah telah penuh. Nah, manfaat proyek ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah yang menumpuk dengan tersedianya tempat sampah pintar yang dapat memberikan informasi kepada petugas kebersihan agar sampah segera diambil untuk mencegah sampah terlalu lama untuk menumpuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit serta memberi kemudahan kepada pihak petugas kebersihan dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil sampah ketika telah penuh seperti itu. Nah, implementasinya akan dilakukan adalah yang pertama, melakukan pengumpulan data sampah. Yang kedua adalah pelatihan model knife bias. Yang ketiga adalah integrasi dengan sistem robot penyortir. Yang terakhir ada penghubungan dengan IoT. Nah, apabila keempat ini sudah terintegrasi atau terhubung, maka pemantauan dan analisis berkelanjutan dalam pengelolaan sampah akan berjalan dengan semestinya. Nah, hasil yang diharapkan yang pertama adalah efisiensi. Sampah tersortir secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yang kedua adalah keberlanjutan, meningkatkan tingkat daur ulang dengan penyortiran yang lebih baik, mendukung ekonomi sirkular. Yang terakhir adalah pengurangan resiko, deteksi sampah berbahaya secara lebih cepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, teknologi apa saja yang terintegrasi? Yang pertama ada knife bias, yaitu untuk klasifikasi sampah tadi. Yang kedua ada robotika untuk penyortiran fisik secara fisik ya. Yang ketiga ada IoT untuk komunikasi data. Yang terakhir ada ANN untuk analisis dan pembelajaran pola baru dalam sampah yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kesimpulannya dalam proyek seperti ini adalah pengelolaan sampah dapat ditingkatkan menjadi sistem yang lebih efisien, otomatis, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan teknologi AI, pengelolaan sampah bisa menjadi lebih cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. Hal ini akan membantu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, mendukung ekonomi sirkular, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
AI merupakan solusi dalam pengelolaan sampah di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.